Orang hidup tak mungkin lari jauh. Cari dia jika aku ketahuan. Kau, Su Huaian, juga akan mati. Ingat? Siapa kau? Bukan siapa-siapa. Ayo pergi. Lumayan. Cantik. Dan sangat pintar. Siapa namamu? Kau menerobos masuk ke kamarku dan kau sangat kasar. Kenapa harus kukatakan padamu namaku? Kau baru saja menyelamatkan hidupku. Ya, aku percaya pada balas budi. Selamat. Mulai hari ini, kau wanitaku. Ini jelas kau memanfaatkan aku. Aku ada urusan hari ini. Tak bisa menemanimu. Kalung ini, anggaplah sebagai tanda cinta kita. Kembalikan. Ini peninggalan ibuku. Pusakanya lebih bagus lagi. Jika kau ingin pusaka ibumu kembali, temui aku. Aku Su Huaian. Ini nomor pribadiku. Ingat untuk menghubungiku. Ini tahun 2023 dan kau masih gombal. Tak heran kau belum menikah. Dia bilang namanya Su Huaian. Bukankah itu calon suamiku? Kabarnya, Su Huaian, CEO Su Group, terungkap memiliki kehidupan pribadi yang berantakan, menyebabkan seorang karyawan wanita hamil. Jadi pria ini tak hanya kasar, dia juga brengsek. Setelah dia kembali ke negara ini, dia bahkan tidak pulang ke rumah orang tuanya, tetapi malah bersemangat untuk bertemu denganku dan membicarakan pernikahan. Ya, Tuan Su, ini menunjukkan dia tidak sabar untuk kasus Su menikah dengan keluarga Su untuk menumpang nama keluarga kami. Kali ini dia kembali hanya untuk membalaskan dendam ibunya. Dia tidak boleh terganggu oleh hal-hal tidak relevan lainnya. Aku pasti akan memutuskan pertunangan ini. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Nona Xie, hal, Tuan Su meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa dia tidak setuju dengan pertunangan antara kalian berdua. Ini hanya candaan saat mabuk antara orang tua kami lebih dari 1 dekade yang lalu. Nona Xie, tolong jangan dianggap serius. Lagi pula, adat kuno seperti pertunangan ini seharusnya sudah ditinggalkan sejak dulu. Jadi, maksud Tuan Su, pernikahan ini batal? Baguslah. Itulah yang ingin ku katakan. Aku juga tidak setuju dengan pernikahan ini. Oh? Halo, Tuan Su, saya sudah bertemu dengan Nona Xie. Namun, dia bilang, dia datang ke sini hari ini untuk memutuskan pertunangan. Ini berbeda dari yang kau duga barusan. Memutuskan pertunangan denganku, berikan teleponnya padanya. Tuan Su. Nona Xie, apa kau tahu seperti apa kedudukan keluarga Su kami di Haicheng? Pernikahan ini bukanlah sesuatu yang bisa kau putuskan sesukamu. Kau pikir kau bisa seenaknya pergi begitu saja? Tuan Su, tentu saja aku tahu. Keluarga Su adalah perusahaan teknologi terbesar di Haicheng yang terdaftar di bursa saham. Sangat berkuasa dan luar biasa kaya. Ini adalah perusahaan yang diperebutkan oleh semua orang untuk diajak bekerja sama. Dan kau masih ingin memutuskan pertunangan? Hanya aku yang bisa memutuskan pertunangan ini. Kalau tidak, kabar akan tersebar dan semua orang akan berpikir bahwa aku, Su Huaian, dicampakkan. Tuan Su, jangan khawatir. Tentu saja kau yang mencampakkanku. Aku hanya gadis sederhana, sama sekali tidak pantas untukmu. Kenapa aku merasa kau meremehkan keluarga Su kami? Tolong jangan salah paham. Aku sama sekali tidak meremehkan keluarga Su. Aku meremehkan diriku sendiri. Menarik. Aku tidak akan memutuskan pertunangan ini. Apa? Bukankah kau baru saja setuju untuk memutuskannya? Pertunangan ini diatur oleh kakekku dan ayah angkatmu. Bagaimana aku bisa seenaknya membatalkannya? Tapi kau baru saja bilang kalau pertunangan adalah adat yang ketinggalan zaman. Adat ketinggalan zaman apa? Ini adalah tradisi Tiongkok yang harus diwariskan dan dilestarikan. Tai. Apa? Apa kau mau keluarga Su kita dianggap tidak bisa dipercaya? Apa keluarga Su kita tidak peduli dengan reputasinya? Tai. Tuan muda, kenapa kau tiba-tiba berubah pikiran? Karena aku telah menemukan. Kau pikir kau bisa seenaknya pergi begitu saja? Keras kepala. Cukup menarik, kalau boleh aku bilang begitu.
Apakah ini kediaman Xie Cuiwen? Saya Xie Wanning. Su Sao, pengasuh Xie. Putri sulung telah kembali. Xie Wanning. Ini musuh-musuhku. Ayah. Bibi Song, ayah angkatku memintaku untuk memberikan informasi ini kepadamu. Ini tentang seluruh hidupku, dari awal hingga akhir, setiap catatannya. Setelah aku tenang, aku memerintahkan orang-orang untuk mencarimu. Pantas saja kami tidak dapat menemukanmu. Kau diselamatkan oleh keluarga Lu yang sedang berbisnis di Haicheng dan menyelamatkanku. Aku benar-benar beruntung telah bertemu dengan keluarga Lu. Aku sangat bersyukur bertemu dengan keluarga Lu. Dimarahi sehari, dipukuli setiap 5 hari. Aku sungguh berterima kasih. Di usia yang sangat muda, aku lolos dari cengkramanmu. Astaga, Wanning sudah kembali. Wanning, sayang, kau tidak tahu betapa ayahmu dan aku, siang dan malam, telah merindukan kepulanganmu. Syukurlah kau sudah kembali. Wanning, apa kau ingat aku? Bibi Song bertanya, bagaimana ibuku meninggal? Dan bagaimana aku dibuang ke laut, begitu? Ini musuh-musuhku. Bibi Song, situ terlalu banyak berpikir. Aku masih sangat muda saat itu. Aku tak ingat hal-hal sepele biasa. Baguslah kau tak ingat, baguslah. Biar ku beritahu. Beberapa hal lebih baik dilupakan. Baiklah, baiklah. Ayo masuk dan bicara. Su Sao, antar Wanning ke kamarnya. Baik, Nona Sulung, Nona Sulung. Aku tak ingat masalah remeh. Tapi dendam darah seperti ini, bagaimana mungkin aku lupa? Xie Jiangtian, saudara laki-laki Xie Wanning. Xie Mengyao, saudara perempuan Xie Wanning. Kakak, apa yang kau lakukan? Kembalinya perempuan ini. Tentu berarti dia di sini untuk memperebutkan harta keluarga kita. Apa kau tak takut? Apa rencanamu? Kakak, jika kita melakukan ini, tunggu di kamarmu malam ini. Aku akan memancingnya ke kamarmu. Kau ambil dia. Maka besok, dia akan diusir. Dan seluruh harta akan menjadi milik kita. Ini kamar Xie Jiangtian. Jika kau masuk, kau akan bersalah karena merayu kakak Jiangtian di tengah malam. Dan itu akan terbukti. Adik Wanning, ini kamarku. Ayo cepat masuk. Baiklah. Oh, kakak Jiangtian. Jangan khawatir, kakak akan menjagamu dengan baik. Apa yang kau lakukan? Kalian berdua sedang apa? Mama, itu Xie Wanning. Xie Wanning mendorongku ke kamar Gege. Mengyao, apa yang kau bicarakan? Aku mendengar sesuatu di kamar, jadi aku datang. Kau bohong. Tuan, Nona Wanning, dan saya sedang bersama merapikan kamar. Oh ya? Kalian berdua rubah betina, berkomplot melawan aku. Ya, diam kau. Apa yang kau lakukan? Papa harus percaya padaku. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kau bilang Wanning di tengah malam menyeretmu keluar dari kamarmu dan memasukkanmu ke kamar Jiangtian? Papa, tunggu. Sebenarnya, Mengyao datang untuk berbicara denganku dan tak sengaja terjatuh. Tolong tenanglah, bajingan kalian. Kalian berdua sudah dewasa. Larut malam, di kamar yang sama. Apa kalian tak tahu cara menghindari kecurigaan?
keluar. Kalian semua tidur sana. Apa kau tak pergi? Kau juga. Nona, saya sudah mencari Nona kemana-mana. Aku tak mengenalmu. Sekarang kau harus mengenali ini. Kau sudah lama tak menghubungiku. Apa kau lupa kenang-kenangan ibumu? Kau Su Huayan. Sepertinya Nona belum melupakanku. Lalu kenapa? Memangnya kenapa kalau aku belum? Aku sudah bilang untuk menghubungiku. Kenapa kau tidak melakukannya? Kita tak punya hubungan. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Ku bilang kau wanitaku. Jangan sentuh aku. Aku tak mau jadi wanitamu. Brengsek. Apa maksudmu brengsek? Menjadi wanitaku merendahkanmu? Wanitamu? Apa kau tahu apa yang kuinginkan? Hal-hal yang kau sukai. Aku belum melakukan satu pun dari itu. Kita bahkan tidak berasal dari dunia yang sama. Apa yang kau lakukan? Nyetir. Ngapain bawa gue ke sini? Cobain. Aku. Gue nggak pernah gini. Gue nggak tahu caranya. Gak apa-apa kalau gak tahu. Gue ajarin. Sekarang lo dan gue berasal dari dunia yang sama. Apa? Sekarang naksir gue? Jangan sentuh gue, brengsek. Pakai trik ini buat dapetin cewek lumayan banyak, ya? Gue nggak bakal kena jebakan Batman lo. Su Huayan, suruh mereka minggir. Percaya atau enggak, gue bakal kabur tanpa perintah gue. Coba aja siapa yang berani biarin lo keluar. Mau lo apa? Jangan paksa gue buat bongkar kedok lo. Nona, begitu masuk wilayah gue, lo nggak bisa kabur. Lo ngapain? Lepasin gue. Lepasin. Kamu ngapain? Turun. Cewek gue garang juga, ya? Bener-bener cabai rawit. Oh, kita bikin lebih seru. Lo mau ngapain? Lepasin tangan lo dari gue. Meronta aja sesuka hati. Gue seneng lihat orang ngegeliat. Entah itu usaha terakhir atau menggeliat di bawah gue. Masih perawan, ya? Su Huayan, bajingan. Gini caranya lo perlakuin orang yang nyelamatin nyawa lo, sensitif amat. Kayaknya lo masih suci. Nah, malam ini gue bakal bikin lo jadi milik gue seutuhnya. Ngelawan juga, ya? Mending gue mati. Gue nggak akan pernah. Bagus, persis yang gue harapin dari cewek yang diincar Su Huayan. Semangat yang tak terpatahkan. Cukup. Gue bakal lepasin lo. Gue bakal tunggu sampai lo rela jadi milik gue. Hari itu, lo bakal jadi hal terindah yang pernah gue lihat. Nyerah aja. Gue nggak akan pernah nyerah sampai mati pun. Lagi pula, lo belum tentu hidup sampai hari itu. Jangan coba-coba bongkar kedok gue. Keluarga Su itu berkuasa. Lo nggak bisa apa-apain kita. Lo keras kepala banget, tapi gue punya cara buat luluhin lo. Tuan muda, kita ada masalah. Ada apa? Kenapa panik? Tuan muda, Anda sedang trending. Mereka bilang, Anda memaksa seorang karyawan wanita. Apa? Jadi itu maksud lo? Kamu ngapain sih? Jijik.
Gue nggak bisa makan ini. Cium aja nggak bisa? Gue makin nggak sabar buat nyicipin lo. Nih kalung lo. Walaupun lo kabur sampai ujung dunia, gue bakal nemuin lo. Jangan coba-coba kabur. Shi. Wan. Ning. Dia tahu nama gue. Kalau dia sampai tahu, kalau gue yang harusnya dinikahin sama dia, gue beneran bakal kejebak. Ada yang ngikutin gue. Masuk. Permisi. Lihat ada perempuan masuk ke sini. Perempuan? Nggak lihat siapa-siapa. Dan nyari gaun pengantin? Gak. Ya udah kalau gitu. Nona, sepertinya keluarga Xie masih waspada sama saya. Gak apa-apa. Saya nggak bakal kasih tahu mereka dulu. Oh, terserah Nona aja. Oh, Nona. Ini informasi yang Nona minta soal keluarga Xie. Wan Ning. Ngapain lu di sini? Lu Yunshen, saudara laki-laki Xie Wan Ning. Bokap khawatir sama lu. Jadi dia nyuruh gue nemenin lu. Gimana kabar lu? Ada yang bisa gue bantu? Kagak, Bang. Gue mau balas dendam buat nyokap gue sendiri. Gue dukung lu. Ada yang butuh bantuan? Bilang aja. SIP. Oh, udah nyogok orang yang benar. Kan mereka udah siap gerak. Gue yakin kita bakal bersin ini cepat. Buruan. Waktu kita udah mepet. Lu baik-baik aja, Dek? Gue baik-baik aja. Kok, makasih udah nyelamatin gue. Kalau lu berani baret mobil gue hari ini, gue bakal kirim lu ke luar negeri. Dan lu nggak bakal balik lagi. Lu hampir aja nabrak bocah barusan. Lu tahu nggak sih? Cuma satu nyawa doang. Cewek ini cakep juga. Siapa nama lu? Mau seneng-seneng, nggak? Lu nggak perlu tahu nama gue. Gue mau lu minta maaf sama anak kecil ini sekarang juga. Ah, masa sih? Gue nggak bakal minta maaf. Emang lu mau ngapain? Gimana kalau gini aja? Lu hibur gue malam ini, dan gue janji bakal minta maaf yang benar. Gue janji bakal minta maaf yang benar nanti. Mimpi. Ngaret. Jangan maksa. Lu pikir gue nggak bakal bunuh lu di sini? Sekarang juga? Siapa yang berani gebuk gue? Gu Shichuan. Pak Gu. Lu pakai mobil gue tiap hari, nipu orang. Dan sekarang lu di sini. Ngebully cewek sama anak gue. Besok nggak usah masuk kerja lagi. Pak Gu. Bosku. Ampun, kasih gue kesempatan lagi. Ngasih lu kesempatan? Lu pikir itu cukup? Gue mau lu berlutut. Berlutut sekarang juga. Dan minta maaf sama nona ini. Gu Shichuan. Jangan mentang-mentang lu bos. Lu bisa seenaknya. Lu nggak bisa terus-terusan ngehina gue kayak gini. Om gue ketua dewan direksi. Gue udah kasih lu kesempatan. Lu nggak ngehargai itu. Patahin kakinya. Terus buang dia ke laut buat pakan ikan. Om. Nona, makasih udah nyelamatin keponakan saya barusan. Anak buah saya. Udah ngelawanin Nona. Mohon maafin dia. Gak apa-apa. Nona. Boleh saya tahu nama Nona?
Xie Waning, dari keluarga Xie. Nona Waning. Kalau Nona butuh bantuan di masa depan, bilang aja sama saya pasti Nona dapetin. Nggak usah, makasih. Ini MAH yang bakal dilakuin siapa aja. Nona Waning. Tangan Nona luka. Aduh, cuma baret kecil doang. Kok, nggak apa-apa. Entar kalau jadi bekas luka, nggak enak dilihat, kan? Ayo, saya antri Nona ke rumah sakit. Nggak usah. Bawa anak ini pulang dulu. Ada apa, Kek? Kakek lagi sibuk. Walaupun kakek sibuk, kakek harusnya tetap peduli sama pernikahan kakek sendiri. Kan, 20 tahun yang lalu, teman lama kakek sama kakek udah ngatur perjodohan buat kamu. Kamu sama cewek itu, udah ketemu belum? Belum. Kita cuma ngobrol di telepon sekali. Tapi, Kek, masa kakek beneran mau jodohin aku sama dia? Sebaiknya kau menikahinya. Dia tidak mau menikah dengan keluarga Sukita. Apa? Dia gadis pertama yang kutemui dengan kepribadian seperti itu. Tidak, kau masih perlu bertemu dengannya, habiskan waktu dengannya, kenali dia dengan benar. Mungkin dia akan berubah pikiran. Siapapun yang ingin pergi, silakan. Aku tidak akan pergi. Biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Anak ini, dia benar-benar sudah dewasa. Aku tidak bisa mengendalikannya lagi. Baiklah. Kalau begitu aku akan menelepon teman lamaku dan memberitahunya bahwa Xie Waning Mu ingin memutuskan pertunangan. Keluarga Sukita setuju. Kakek, apa yang kau katakan? Namanya Xie Waning. Dokter. Dokter, bisakah kau lebih lembut? Tidak bisakah kau lihat dia kesakitan? Apa kau tahu rumah sakit ini milik keluargaku? Percaya atau tidak, aku bisa membuatmu dipecat. Tuan Gu, aku tidak apa-apa. Aku hanya takut sakit. Jangan salahkan dia. Dokter, silakan lanjutkan. Ayo pergi. Nona Waning, sudah larut, biar aku antar kau pulang. Tidak, terima kasih, aku bisa pulang sendiri. Selamat tinggal, Tuan Gu. Selamat tinggal, Nona Waning. Masuk ke mobil. Jika kau berpura-pura tidak mengenalku lagi, aku akan langsung membawamu. Su Huaian, bukankah kau bilang kau akan menunggu sampai aku mau? Aku takut jika aku menunggu lebih lama lagi, kau akan menjadi milik pria lain. Tidak ada apa-apa antara dia dan aku. Tidak ada apa-apa sekarang, bukan berarti tidak akan ada apa-apa nanti. Aku akan menjadikanmu milikku hari ini. Cabul. Hentikan. Dulu akulah yang menggurui orang lain, tapi hari ini seseorang benar-benar menggurui aku. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Silakan, bunuh aku. Aku jamin kau akan puas. Oh. Jika kau membunuhku, aku tidak akan menyalahkanmu. Karena aku bisa mati dalam pelukanmu. Su Huaian, bisakah kau meninggalkanku sendiri, kecuali aku mati? Kalau tidak, kau hanya bisa menjadi milikku.
Tuan muda, seseorang mengikuti kita. Ayo pergi. Tuan Su, keberadaanku semudah itu untuk ditemukan? Tuan Su, tolong jangan marah. Aku pasti akan mencari tahu siapa yang membocorkan informasi itu. Aku ingin tahu siapa yang begitu berani sampai berulang kali menyebabkan masalah bagiku. Wanitaku, kau sudah bangun. Oh, tadi malam, aku... Jangan khawatir, aku tidak menyentuhmu. Jika aku sudah menyentuhmu, kau tidak akan tertidur. Kau pasti sudah pingsan. Lalu siapa yang mengganti bajuku? Tentu saja, aku. Kau wanitaku, aku tidak ingin orang lain menyentuhmu. Bajingan, cabul. Sepertinya kondisi mentalmu sudah pulih dengan baik, seperti yang diharapkan dari wanitaku. Ketahanan psikologismu sungguh mengesankan. Su Huaian, kumohon, lepaskan aku. Aku tak ingin hidup seperti ini lagi. Lalu bagaimana kau ingin hidup? Aku hanya ingin menemukan pria jujur dan hidup tenang. Apa aku bukan pria jujur? Pria jujur mana yang terus-menerus memikirkan hal semacam itu? Laki-laki mana yang tidak menginginkan wanitanya? Kecuali kalau ada yang salah dengannya. Itu cuma logika yang dipelintir. Laki-laki paling mengerti laki-laki. Ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat. Aku tidak akan pergi. Kalau kau tidak pergi, apa kau mau aku? Pergi. Aku akan pergi. Ayo pergi. Kenapa kau membawaku ke sini? Kupikir kau perlu mempelajari beberapa keterampilan. Jadi saat aku tidak ada, kau bisa melindungi dirimu sendiri. Tak perlu. Jangan anggap apa yang terjadi semalam itu lelucon. Itu bisa saja fatal. Apa? Apa kau tak takut aku akan menghajarmu sampai mati setelah aku belajar? Untuk membunuhku, kau tak butuh tinju. Kecantikanmu jauh lebih mematikan. Ayo. Mau kuantar kau masuk untuk bertemu calon mertuamu? Tidak, kau sebaiknya kembali. Tuan muda, kenapa kau tidak memberitahunya tentang pertunangan itu? Bukankah menyenangkan menggodanya seperti ini? Ucapan calon mertua barusan aku bahkan tidak membantahnya. Xie Waning, kau di mana semalam?
Aku pergi menemui teman. Kau baru saja kembali ke Haicheng. Teman apa yang kau punya di sini? Xie Waning. Kemarin, saat aku belanja dengan Jiang Tian, kami melihat kau bersama seorang pria. Apa mereka melihat aku dan Su Huyan? Bicaralah. Apa yang kau lakukan dengan pria itu? Kenapa kau pergi ke rumah sakit? Oh, jadi mereka melihat aku dengan Gu Xichuan. Jangan bilang kau bermasalah dengan seorang pria. Pergi periksa ke rumah sakit. Laki-laki. Xie Waning, kau lebih baik luruskan ini. Keluarga Xie bukan keluarga sembarangan. Kau baru kembali beberapa hari yang lalu dan kau sudah main-main dengan pria acak di luar. Kalau kabar ini sampai tersebar, apa yang akan orang katakan tentang ayahmu? Bagaimana mereka akan membicarakannya? Ayah, bukan seperti itu, Xie Waning. Kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Beraninya kau berbohong? Kau begitu ceroboh dan tak terkendali. Apa kau ingin mempermalukan keluarga Xie sepenuhnya? Bagaimana aku bisa melahirkan hal seperti dirimu? Akan kuhajar kau sampai mati. Orang yang pergi ke rumah sakit bersamaku adalah Gu Xichuan. Gu Xichuan, calon kepala Gu Corporation. Gu Xichuan? Ya. Aku menyelamatkan keponakannya kemarin. Aku tak sengaja. Terluka sedikit. Jadi dia membawaku ke rumah sakit. Benar. Dia bohong. Siapa Gu Xichuan? Dia calon kepala Gu Corporation. Keponakannya membutuhkanmu, Xie Waning, untuk menyelamatkannya, apa? Jika dia calon kepala Gu Corporation, lalu kenapa dia tidak datang berterima kasih padamu? Xie Waning, bukan hanya kamu hidup sembrono, bukan cuma gaya hidupmu yang gak karuan, tapi kamu juga penuh kebohongan. Orang sepertimu tak pantas jadi anakku. Dan jelas kau tak pantas jadi putri sulung keluarga Xie. Aku akan kubunuh kau. Pak Tua Xie, ada yang mencari Nona Waning. Dia bilang namanya Gu Xichuan. Cepat, undang tuan muda Gu masuk. Pria itu benar-benar Gu Xichuan. Astaga! Tuan muda Gu, sungguh suatu kehormatan Anda datang kemari. Keluarga Xie sangat terhormat. Nona Waning menyelamatkan keponakanku kemarin. Dia terluka, jadi aku membawa beberapa tonik sebagai tanda terima kasihku. Tuan muda Gu, Anda terlalu baik. Keberanian Waning membuatku sangat bangga. Dia tidak mengecewakan ajaranku. Tuan muda Gu, silakan minum teh. Tuan muda Gu, Anda sungguh tak perlu repot-repot begini. Siapapun pasti akan melakukan hal yang sama. Itu hal yang benar untuk dilakukan. Ya, ya. Bukan cuma gaya hidupmu yang gak karuan. Ini putriku, Meng Yao. Dia dosen universitas. Dalam hal melakukan apa yang benar. Dia jauh lebih baik daripada Waning. Begitu ulas asih. Lalu kenapa kau belum menunjukkan kepedulian pada cedera adikmu? Kenapa kamu tidak duduk? Aku tak berani duduk. Kemarin, Tuan muda Gu membawaku ke rumah sakit dan adikku Meng Yao melihat kami. Dia bilang aku main-main dengan pria sembarangan. Mulai sekarang, aku harus lebih berhati-hati dengan kata-kata dan tindakanku. Jadi, aku cuma pria sembarangan. Di mata keluarga Xie? Oh, ya sudah. Tuan muda Gu, Anda salah paham. Putriku tidak bermaksud seperti itu. Ya, ini semua salah paham. Nona Waning, aku, Gu, akan mengadakan jamuan makan 3 hari lagi. Aku harap saat itu kau bisa hadir. Aku lebih baik tidak pergi. Oh, kau harus datang. Terima kasih atas undangannya, Tuan muda Gu. Waning kami pasti akan datang tepat waktu. Aku ada urusan. Jadi aku takkan mengganggu kalian lebih lama lagi. Waning, antar Tuan muda Gu keluar. Cepat, cepat, cepat. Hati-hati di jalan, Tuan muda Gu.
Maaf, Tuan Gu. Aku memanfaatkanmu tadi. Tidak apa-apa, aku rela dimanfaatkan olehmu. Sebenarnya, akulah yang harus minta maaf. Aku membawamu ke rumah sakit dan menyebabkanmu dihakimi secara tidak adil. Bukan salahmu. Di mata mereka, semua yang kulakukan salah. Jika kau butuh bantuan di masa depan, bilang saja. Terima kasih, Tuan Gu. Panggil aku Zichuan. Oh, Hichuan. Waning. Di pesta dansa 3 hari lagi. Aku harap bisa melihatmu berdansa. Waning, tahukah kau berapa banyak orang yang ingin naik ke tangga sosial keluarga Gu? Bagaimana kau bisa menolaknya tadi? Bagaimana mungkin aku melahirkan anak perempuan yang begitu bodoh? Aku tak akan mengulanginya lagi, ayah. Sekarang kau sudah memanjat tangga sosial calon kepala keluarga Gu. Tingkatkan hubungan itu selangkah lebih maju dan coba untuk menikah dengannya. Dengan begitu, kau bisa lebih membantuku. Paham? Paham. Aku akan kembali ke kamarku dan istirahat sekarang. Xie Waning itu, bagaimana dia bisa seberuntung itu? Sayang, tenanglah. Wanita tua itu, ibunya, tak bisa menandingiku dulu, apalagi gadis kecilnya. Jangan khawatir, dia akan tetap menjadi musuh bebuyutan kita. Waning sayangku. Astaga. Bahkan selimutmu berbau begitu manis. Waning manisku. Wan. Kak Jiang Tian, apa yang kau lakukan? Waning, adikku sayang, kau bahkan lebih pintar dari yang kukira. Kak, tentu saja aku di sini untuk menyayangimu. Kak, kau tak boleh melakukan ini. Jika kau teruskan, aku akan berteriak. Silakan berteriak. Aku hanya akan bilang kau menggodaku. Menurutmu siapa yang akan ibu dan ayah percayai? Kau... Baiklah. Aku sudah mendengar semuanya. Begitu kau kembali, kau langsung berhubungan dengan Gu Zichuan. Kau cukup cakap. Ayo, biarkan kakakmu merasakan kecakapanmu secara langsung. Kita saudara kandung. Memangnya kenapa kalau kita saudara kandung? Selama tidak ada kehamilan, tidak apa-apa, kan? Dia benar-benar tahu latar belakangnya sendiri. Aku tak menyangka Kak Jiang Tian akan mengetahuinya. Sebenarnya, aku juga cukup menyukai Kak Jiang Tian. Apa yang kau tunggu? Ayo, biarkan kakakmu memanjakanmu. Oh, jangan sekarang. Kau tidak akan mengulur waktu, kan? Tidak. Kak, kau tahu, Gu Zichuan tertarik padaku. Terus kenapa? Jangan bilang dia saja. Tapi jika kau mengambil pertamaku, dia pasti akan tahu. Kau masih perawan? Ini senjataku untuk menikah dengan keluarga kaya. Tentu saja, aku harus menjaganya. Kenapa memberikannya kepada orang lain? Berikan pada kakakmu. Kak Jiang Tian, jangan melupakan gambaran yang lebih besar. Tunggu sampai aku menikah dengan keluarga Gu dan menjadi nyonya Gu. Lalu kau bisa menikmati kekayaan keluarga Gu dan menikmatiku pada saat yang sama. Bukankah itu menyenangkan? Bagus. Sangat bagus. Jadi kapan kau akan menikahi Gu Zichuan? Tidak akan butuh 1 atau 2 tahun, kan?
Tidak akan selama itu. Dia bilang akan memperkenalkanku secara publik di pesta dansa dalam 3 hari. Dia akan membuat pengumuman publik. Kalau begitu dia seharusnya akan segera datang ke rumah kita untuk melamar. Bagus. Kalau begitu aku akan menunggu sedikit lebih lama. Ayo, biarkan kakakmu menciummu. Kau bahkan tak mengizinkanku menyentuhmu. Aku curiga. Kau hanya membohongiku dengan apa yang kau katakan tadi. Tidak. Aku takut jika kau menyentuhku. Aku tak akan bisa mengendalikan diriku sendiri. Oh, kau tahu. Aku selalu sangat menyukaimu. Begini saja. Tutup matamu. Aku yang akan mengambil inisiatif. Baiklah, ayo. Begini saja. Jika kau tidak pergi sekarang, aku benar-benar tak akan bisa mengendalikan diriku sendiri. Cepat kembali sebelum ayah tahu. Baiklah. Dan kamu, buru-buru gaet Gu Sichuan. Kalau tidak, aku bakal gelisah menunggumu. Selamat malam. Bagus sekali. Seluruh keluarga sama saja. Gerombolan orang sok. Kok lelet banget sih? Kami cuma nunggu kamu, ya? Kalian bisa masuk tanpa aku. Lihat dulu kita bisa masuk atau enggak. Kamu, baiklah. Kita bisa masuk sekarang? Aduh. Oh, Waning, Heiha. Malu-maluin banget, sih. Begini saja. Kamu pulang dan ganti gaun. Aku dan kakakmu. Kita masuk dulu. Ibu, kerja bagus. Dengan begini, Xie Waning nggak bakal bisa ikut pesta. Dia masih mau saingan sama kita? Biar ku bilang. Hari ini, semua tergantung padamu. Para pemuda kaya itu, kamu harus dapatkan salah satu dari mereka. Paham, Bu? Soal pesona putrimu ini, tenang saja. Ayo pergi. Kekanakan. Ibu, lihat semuanya. Apa mereka nggak pada lihat aku? Tentu saja. Hai, Heiha, Gu Sichuan. Nona muda dari keluarga mana yang secantik ini, ya? Dia lagi lihat kamu. Tuh, oh, tidak. Dia kesini untukmu. Sayang, cepat ke sana. Tuan Gu. Nona Waning, Hichuan, kau datang. Ikut aku. Bajumu gitu aja berani datang? Ada aja orang yang sok gaya. Gayanya sok modis. Xie Waning itu, dia curi semua perhatianku. Curi semua. Gu Sichuan bahkan gak lihat aku. Sudah, sayang, tidak apa-apa. Masih ada yang lebih baik nanti. Hichuan, pertama, aku ingin minta maaf. Beberapa hari yang lalu, aku memanfaatkanmu lagi. Untuk menghadapi mereka, kan? Ya. Aku senang dimanfaatkan olehmu, tapi kau tak perlu bersusah payah begitu. Jika kau butuh bantuan di masa depan, tidak perlu. Aku bisa tangani sendiri. Aku yakin, Nona Waning. Di masa depan, jika kau butuh bantuan, bilang saja. Terima kasih.
Nona Wanning, bolehkah aku mengajakmu berdansa? Grup Su. Su Huayan telah tiba. Ngapain dia kesini? Su Huayan. Dia orang paling berkuasa di Haicheng. Orang paling berkuasa. Biar ku bilang. Kalau kau bisa menikah dengannya, bahkan jika harus jadi istri simpanannya, seumur hidup akan dipenuhi kemewahan dan kekayaan. Xie Wanning itu, dia bahkan berhasil menggaet Gu Zhichuan. Aku yakin bisa menaklukkan Tuan Muda Su dan menjadi nyonya muda keluarga Su. Tuan Muda Su, apa yang membawa Anda ke sini? Aku datang tanpa diundang. Apa? Apa Tuan Muda Gu tidak menyambutku? Tidak, aku hanya penasaran. Tuan Muda Su tidak pernah menghadiri pesta seperti ini. Tiba-tiba ingin datang saja. Apa itu masalah? Tentu saja tidak. Silakan. Lanjutkan, cepatlah. Tuan Muda Su, nama Anda sudah lama kusanjung. Enyah kalau tidak mau mati. Nona, sepertinya Tuan Muda Su, bolehkah aku berdansa denganmu? Tuan Muda Su datang ke sini untuk Nona muda ini. Apa sebenarnya hubungan antara dia dan Nona muda ini? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Su Huayan menyukai Xie Wanning? Apa mereka semua buta? Nona, bisakah kau mendengarku? Begini. Barusan, aku sudah mengajak Nona Wanning untuk menjadi pasangan dansaku. Apa dia setuju? Entah dia setuju atau tidak, itu tidak penting. Yang penting adalah siapa yang memintanya lebih dulu. Tuan Muda Su pasti mengerti. Prinsip siapa cepat dia dapat. Dalam kamusku, Su Huayan, tidak ada yang namanya siapa cepat dia dapat. Dengan kata lain, wanitaku adalah milikku. Satu tuan muda keluarga Su. Keduanya berlomba untuk mengajak nona muda ini berdansa. Siapa nona muda ini? Kenapa mereka semua mengejar Xie Wanning? Seharusnya akulah yang diperebutkan. Wanita ini, kalau soal merebut pria, dia jauh lebih hebat dari ibunya. Sepertinya Tuan Muda Su datang ke sini hari ini untuk mempermalukanku. Aku hanya di sini untuk berdansa. Kau yakin ingin menghentikanku? Nona, bolehkah aku berdansa denganmu? Bagaimana kalau aku tetap ingin menghentikanmu? Maka jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Tuan Muda Su. Aku akan berdansa denganmu, Nona Wanning. Hichuan, maaf. Mengiyak. Kau lihat itu? Wanita itu. Dia pergi berdansa dengan Tuan Muda Su. Ku bilang, kau harus pergi dan mengajak Gu Zhichuan berdansa selagi dia rapuh. Betul. Gu Zhichuan kehilangan muka. Jika aku menunjukkan kebaikan dan perhatian padanya sekarang, dia pasti akan jatuh cinta padaku dan tersentuh oleh tindakanku. Cepatlah. Tuan Muda Gu, bolehkah aku berdansa denganmu? Maukah kau berdansa denganku? Apa kau pantas? Dansa denganku. Aku takkan menyakiti siapapun. Kau memelukku terlalu erat. Kau baru saja memanggilnya Zhichuan. Bukankah itu terlalu mesra? Aku dan dia hanya teman. Teman. Jika aku tidak datang, akankah kau menerima ajakannya? Aku dan dia hanya akan berdansa. Kau wanitaku.
Aku takkan membiarkan pria lain menyentuhmu. Tuan Su, aku tidak sepertimu. Aku tidak punya kekuasaan atau pengaruh. Aku tidak bisa menolak siapapun. Bagaimana kalau begini? Apa yang kau lakukan? Orang-orang ini di bawah perintahmu. Kau bisa memerintah mereka sesukamu. Jika ada yang berani mengganggumu lagi, singkirkan mereka. Aku tidak mau itu. Jadi maksudmu, kau ingin aku yang menanganinya untukmu? Tidak. Jangan gegabah. Aku akan mendengarkanmu. Betul. Gunakan mereka saat kau membutuhkannya. Jangan ragu. Aku akan bertanggung jawab. Itu tidak akan diperlukan. Tua, kalian berdua bicara saja. Aku pergi sekarang. Tua, ada terlalu banyak orang di sini. Apa para pria ini buta? Apa kurangnya aku dibandingkan Xie Wanning? Aku tak bisa membiarkan wanita ini mencuri perhatian lagi. Pria bule yang kusuruh kau undang. Apa dia belum datang? Die? Aku di sini. Ayo pergi. Hei, Tuan Wei. Aku tak menyangka Nyonya Song juga ada di sini. Kalian berdua, ibu dan anak, apa kalian mau bermain denganku? Tuan Wei, alasan aku memintamu ke sini hari ini adalah untuk memberitahumu. Putriku yang lain telah kembali. Die sangat mengagumimu. Oh, Nyonya Song, kau punya putri lain? Die ada di sana. Lihat dia. Cantik sekali. Bahkan lebih cantik dari Nona Mengyao. Jauh lebih cantik. Memukau. Ini wanita yang telah membuatku dibuang ke laut. Aku akan berbicara sedikit dengannya. Obrolan kecil yang menyenangkan. Ibu, bagaimana mungkin Xie Wanning lebih cantik dariku? Oh, ayolah. Apa kau bodoh? Bukankah ini yang kita inginkan? Biar ku bilang, pria bule ini tidak hanya hidung belang, tapi juga cabul. Wanita yang ia incar, tak ada yang berakhir baik. Kita lihat saja dan nikmati pertunjukannya. Nona Wanning. Hah? Anda? Halo. Nama saya Tuan Wei. Ibumu bilang, kau sangat mengagumiku. Ah, Tuan Wei. Saya memang sudah lama mengagumi Anda. Aku juga sangat menyukaimu. Bagaimana kalau kita cari tempat pribadi untuk mengobrol? Maaf sekali, Tuan Wei. Tapi saat ini saya, pasangan dan satuan Su Huaiyan dari grup Su. Saya harus berdansa dengannya nanti. Aku harus berdansa dengannya nanti. Su Huaiyan? Ya. Aku benar-benar minta maaf. Oh, tidak apa-apa. Sepertinya reputasi orang itu masih cukup berpengaruh. Nona Xie Wanning, bukankah kau wanita Guzichuan? Ma Hongcai, bagaimana kau bisa menjadi pasangan dan satuan muda Su? Kau kenal Nona Wanning? Ya, aku dan Nona Wanning pernah bertemu sekali. Dia bersama calon kepala keluarga Gu Shichuan. Logikanya, dia seharusnya tidak menjadi pasangan dansa Su Huaiyan. Kau bilang para pembunuh itu bukan orang lokal Hai Cheng? Ya, Tuan muda, mereka semua datang dari utara. Sepertinya Hai Cheng akan berubah. Pergi. Kirim lebih banyak orang. Pastikan untuk menemukan mereka. Nona Wanning, kau membohongiku. Tuan Wei,
Saya memang pasangan dan Tuan Muda Su. Lalu kenapa? Saat dia tiba, suruh dia cari pasangan lain. Itu saja. Aku yakin. Dia tak mau menyinggung Tuan Wai. Bagaimanapun, setidaknya kita harus memberitahu Tuan Muda Su. Aku akan bicara dengannya. Kau dan Tuan White bisa pergi sekarang. Nona Waning. Ayo. Pergi ke kamar dan istirahat. Lepaskan aku. Xie Waning. Jangan keterlaluan. Di Hai Cheng, tak ada yang berani menolak Tuan White. Aku harus berdansa dengannya nanti. Apakah semua orang asing sepertimu tidak tahu sopan santun? Kau tidak menghargai keinginan seorang wanita. Nona Waning. Aku selalu bersikap sopan pada wanita yang penurut. Tapi, jika Nona Waning tidak menurut, maka jangan salahkan aku. Karena bersikap kasar. Hari ini, kau milikku. Berhasil. Si tua bangka hidung belang, White, berhasil mendapatkan Xie Waning. Dia akan hancur. Wanita jalang berani bermain-main denganku? Perempuan tua pakai sedikit trik. Dia jatuh terpuruk. Lepaskan aku. Dan Tuan Muda, terakhir kali, Nona Waning pergi ke rumah sakit dengan Gu Xichuan. Memang karena dia terluka saat menyelamatkan seseorang. Kenapa menyelamatkan seseorang? Ma Hongcai sedang mengemudi dan hampir menabrak keponakan Gu Xichuan dan ingin Nona Waning untuk tinggal dan minum bersamanya. Tapi Gu Xichuan menghentikannya. Ma Hongcai. Jangan takut, aku di sini. Gu Xichuan, berani kau hentikan aku? Dengarkan aku. Xie Waning adalah wanitaku. Ibu, Gu Xichuan, apa kau benar-benar akan menyelamatkan Xie Waning? Jangan khawatir. Gu Xichuan hanya berpura-pura. Aku tidak percaya dia akan, demi Xie Waning, wanita seperti itu, menyinggung Tuan White. Gu Xichuan, kau bilang dia wanitamu. Tapi apa kau sudah menikahinya? Aku akan segera menikahinya. Oh, jadi kau belum menikahinya? Bukan hanya belum menikah, bahkan jika dia sudah menikah, Tuan White telah menyukainya. Bukankah seharusnya kau menyerahkannya? Betul. Gu Xichuan, aku sudah mengincar wanita ini. Aku menginginkannya. Berikan dia padaku. Aku masih menganggapmu seorang teman. Kau pikir kau siapa? Hingga berani menyebut dirimu temanku? Apa kau berencana melawan kami? Apa kau pikir keluargamu masih punya kesempatan untuk bekerja sama dengan grup White? Untuk melanjutkan kerjasama? Xichuan, sudahlah. Ini bukan urusanmu. Gu Xichuan, kau tak sanggup memprovokasi Tuan Wai. Jika kau tahu apa yang baik untuk serahkan dia. Dan berlututlah serta minta maaf. Masih ada waktu. Gu Xichuan, berani kau memukulku? Tuan Wai, ini bukan hanya tamparan di wajahku. Ini tamparan di wajahmu. Dia berani melawanmu. Gu Xichuan, kau cari mati, Xichuan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ayo, aku tantang kau untuk mencoba sesuatu. Jika kau bisa keluar dari rumahku hidup-hidup hari ini, aku akan menulis namaku terbalik. Terbalik. Kau pikir kau bisa menakutiku dengan tangan kosongmu? Lucu sekali. Keluargaku punya banyak anak buah. Dan kau, berapa banyak botol yang kau punya? Kau tidak akan membawanya hari ini. Tidak akan membawanya. Entah kau keluar sekarang, keluar, atau tinggal di sini selamanya.
Baiklah. Gu Shichuan. Selamat. Kau telah menjadi musuh terbaru korporasi Huai. Kita lihat saja nanti. Sekarang keluar. Xie Wanning benar-benar diselamatkan. Gu Shichuan benar-benar memusuhi Huai Te untuk wanita ini. Xie Wanning, dia menyinggung Huai Te. Apa dia gila? Hichuan, maafkan aku. Aku membuatmu kesulitan malam ini. Nona Wanning, jangan katakan itu. Aku yang mengundangmu ke pesta. Melindungimu adalah tanggung jawabku. Terima kasih. Tuan Muda Gu, apa hubunganmu dengan Nona Wanning ini? Kau baru saja bilang kau akan menikahi Nona muda ini. Apakah itu benar? Kau salah paham. Tuan Gu hanya membantuku. Tidak. Apa yang kukatakan itu benar. Hichuan, oh. Nona Wanning. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku jatuh cinta padamu. Tuan Huai Te, apa kita akan membiarkan ini begitu saja? Gu Shichuan berani mengancammu. Tentu saja, kita tidak akan membiarkan ini begitu saja. Aku akan mencari seseorang untuk membunuhnya. Kita juga akan membuat perusahaannya bangkrut, dan aku akan merebut wanitanya. Wanita bernama Xie Wanning itu. Aku akan memilikinya. Siapa yang kau inginkan? Aku tak punya waktu untuk bicara denganmu sekarang. Tuan Su. Tuan Huai Te sedang dalam suasana hati yang buruk. Sebaiknya kau. Apa kau pikir suasana hatiku sedang bagus? Apa kau punya waktu untuk bicara denganku sekarang? Tuan Muda Su benar-benar memukul Ma Hongchai. Apa dia akan memukul Huai Te? Su Huaian, apa yang kulakukan dengan Xie Wanning? Bukan urusanmu. Aku tahu aku mendengar dengan benar. Su Huaian, jangan gegabah. Memukulnya akan menimbulkan banyak masalah. Jika kau berani memukulku, perusahaan Huai tidak akan melepaskanmu. Aku akan menunggu balas dendamu. Dia benar-benar memukul Tuan Huai Te. Tuan Muda Su benar-benar gila. Si gila Su Huaian itu. Dia bahkan berani memukul Huai Te. Tuan Muda Gu, suruh seseorang membersihkan tempat ini dan singkirkan kesialannya. Tuan Muda Su, apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Tidak perlu kulaporkan padamu, Gu Shichuan. Nona Wanning adalah tamuku. Xie Wanning adalah wanitaku. Apa? Ku bilang, Xie Wanning adalah wanitaku. Aku akan membawa wanitaku pergi sekarang. Apa kau punya masalah dengan itu, Tuan Muda Gu? Aku tidak percaya Nona Wanning akan pergi denganmu dengan sukarela. Dan aku takkan membiarkanmu memaksa tamuku. Seperti ini. Apa kau ingin nasib yang sama seperti? Aku akan pergi denganmu, Nona Wanning. Hichuan, maafkan aku. Wanita itu, Xie Wanning, benar-benar telah menjadi wanita Su Huaian. Keberuntungan macam apa yang mereka miliki? Wanita jalang. Jangan remehkan dia dalam hal ini. Muridnya melampaui gurunya. Aku jauh lebih baik daripada wanita tuanya. Cukup. Jangan membuatku memukul seorang wanita. Su Huaian, apa yang kau lakukan sekarang? Kukira kau membuang benda ini saat si putih menyentuhmu tadi.
Kenapa kau tidak membunuhnya? Karena aku tidak sepertimu. Kau bisa membunuh kapanpun kau mau dan memukul siapapun yang kau mau. Orang-orang yang kupukul, semuanya pantas mendapatkannya. Meskipun mereka pantas mendapatkannya, harus ada prosedurnya. Itu bukan sesuatu yang harus kau lakukan sendiri. Akulah prosedurnya. Aku ingin menghukum mereka. Jika ada yang berani menyentuh wanitaku, aku akan membuat hidup mereka seperti neraka. Bagaimana jika semua pria di dunia menyinggungku? Apa kau juga akan membunuh mereka semua? Ya. Itu hanya akan membuatmu menjadi algojo. Apa kau mengkhawatirkanku? Tidak. Kau mengkhawatirkanku. Khawatir aku akan menjadi algojo, benar, kan? Apa yang akan kau jadikan? Tidak ada hubungannya denganku. Keras kepala sekali. Su Huaian, kau bilang kau akan menungguku untuk bersedia. Jika aku tidur denganmu, waktu ini sama sekali tidak cukup. Biarkan aku memelukmu sebentar. Jika kau ingin menghukum dunia, seseorang harus menjadi algojonya. Aku tertidur tanpa menyadarinya. Ya, kau sudah bangun. Makanlah sesuatu. Aku bukan nyonya. Kau bisa memanggilku Waning. Kemana dia pergi? Seharusnya dia sibuk. Tetapi dia mendengar bahwa Nona pergi ke ruang dansa keluarga Gu. Jadi dia meluangkan waktu untuk kembali. Jadi dia kembali khusus untukku. Rasa posesif Su Huaian terhadapku semakin kuat. Dengan begini, aku tidak akan bisa melarikan diri bahkan setelah aku membalas dendam. Perempuan, kau kemana saja, sih? Ayah, bukankah Bibi Song dan adikku sudah memberitahumu? Xie Waning, bagaimana kau bisa bersikap begitu benar? Merayu Tuan Muda Gu itu satu hal, tapi sekarang kau juga merayu Tuan Muda Su? Apa kau tidak punya malu? Waning, meskipun ini adalah sifat aslimu, bukankah seharusnya kau menahan diri sekarang? Ayah, bukankah kau senang aku terhubung dengan grup Su? Bukankah kau senang? Itukah yang kau sebut terhubung? Kau membawa masalah bagi keluarga Xie kita, begitukah? Bagaimana bisa begitu? Xie Waning, kau tidak benar-benar berpikir Tuan Muda Su menyukaimu, kan? Semua orang di Haicheng tahu. Tuan Muda Su, dia pria berdarah dingin, kan? Dia bisa menyukaimu, itu hanya sesaat. Dia akan melupakannya dalam beberapa hari? Waning, kau berhubungan dengan keluarga Gu, itu hal yang bagus. Tapi karenamu ketidakbijaksanaan sendiri, kau telah sepenuhnya menjauhkan Gu Zichuan. Karena aku, sekarang kau telah mengubah hal yang baik menjadi hal yang buruk. Bukankah kau menyebabkan masalah untuk keluarga Xie kita? Oh, benar. Aku mengerti. Tapi semua yang kau katakan, berdasarkan asumsi Tuan Muda Su tidak akan menikah denganku, benar? Apalagi, Xie Waning, kau benar-benar pemimpi. Baiklah, bahkan jika Tuan Muda Su menikahimu, akankah Tuan Besar Su setuju? Tuan Besar Su memiliki standar yang tinggi. Dia telah menolak begitu banyak pewaris wanita. Dia bisa menyukaimu. Benar. Pak Tua, lihat dia. Seperti keadaannya sekarang, Tuan Besar Su, dia akan berpikir, Waning kita menggoda Tuan Muda Su mereka. Karena ini akan melibatkan keluarga Xie kita. Bagaimana kita akan berbisnis di masa depan? Apa yang kita lakukan? Kau, perempuan, akan kupukul kau sampai mati. Pak Tua, keluarga Su mengirim undangan. Undangan apa? Ini pesta ulang tahun Tuan Besar Su besok.
Dia secara khusus mengundang Nona Wanning. Su Shao, kau pasti salah. Bagaimana mungkin keluarga Su mengundangnya ke pesta ulang tahun? Aku mungkin salah dengar. Tapi nama di undangan tidak mungkin salah. Ini benar-benar aneh. Mereka benar-benar mengundangnya? Bagaimana mungkin? Tuan Besar Su, bagaimana mungkin dia menyukai Xie Wanning? Pasti ada kesalahan. Ya, saya. Aku juga berpikir itu suatu kesalahan. Baiklah kalau begitu. Aku tidak akan pergi ke undangan ini. Kalian putuskan saja. Kau cukup sadar diri. Akan kurobek sekarang. Berani kau? Idiot ya? Apa sih status keluarga Su? Mana mungkin mereka salah? Ayah. Tuan Besar Su, kok bisa dia naksir dia? Perempuan cakep ini. Sih kau? Lagi ngapain? Diam. Ayah. Wanin? Dia mau jadi Nyonya Su? Kok bisa ngomong sembarangan di sini? Coba ngomong sembarangan lagi. Ku bikin mulutmu robek. Aku. Wanning? Ayah tahu? Kamu yang paling menjanjikan. Karena Tuan Besar Su mengundangmu. Dia pasti naksir kamu. Kamu harus rebut kesempatan ini. Camkan ini. Gue harus sikat kesempatan ini. Batalkan pernikahannya. Aku paham, Ayah. Tiap hari, cuma cari gara-gara sama aku. Kalau kamu punya 1/10 dari kelembutan dan kepintaran Wanning, cintaku nggak akan terbuang sia-sia untukmu. Ibu. Baiklah, baiklah, sayang. Ibu akan balas dendam untukmu. Masih sakit? Halo, Yun Shen. Si kakek tua Su ngadain pesta. Su Huai'an pasti balik. Kesempatan emas buat ngebunuh. Memang kesempatan bagus, sih, tapi tempatnya dijaga ketat. Orang-orang kita nggak bisa masuk. Betul. Aku baru dapat kabar. Non muda dapat undangan ke pesta ulang tahun kakek tua Su. Rencana yang bagus. Ibu, aku nggak tahan lihat Xie Wanning mencuri perhatian. Kita kesini buat bikin dia malu. Dia nggak boleh nikah sama keluarga Su. Wah, Nona Wanning. 2 orang di belakangku bersamaku. Baiklah, lewat sini. Mari lewat sini. Tunggu. Ada urusan apa ke sini? Saya bersama Nona Wanning di depan. Kami bersama. Periksa mereka. Silakan masuk. Kesini untuk mendoakan kakek tua Sudamai, bahagia dan segalanya yang terbaik. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Wanning. Oh, sini. Wah, kamu sudah besar ya? Makin cantik saja. Terima kasih, Kakek Su. Selamat ulang tahun, Kakek Su. Senang. Kehadiranmu membuatku bahagia. Kukira kamu nggak datang. Undangan Kakek Su, Wanning nggak berani menolak. Tuan Su, membawakan sedikit sesuatu untuk Anda. Selamat ulang tahun, Tuan. Perhatian sekali, Nyonya Xie. Oh, sudah sepantasnya. Wanning, ayo,
Kita ngobrol di sana. Oh, Tuan Su, tunggu sebentar. Wan Ning, kita punya kejutan besar untuk Anda hari ini. Kejutan besar. Oh, Wan Ning, kejutan apa yang kamu punya untukku? Wan Ning bilang, hari ini, dia akan memainkan lagu untuk Anda. Benarkah, Wan Ning? Xie Wan Ning, kamu jelas-jelas belum pernah menyentuh biola, kan? Tapi kalau kamu menolak, kakek tua Su akan kecewa. Lalu, dia akan merasa jijik padamu. Kita lihat saja sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Aku sudah menyiapkan sebuah lagu khusus untuk kakek Su, untuk merayakan ulang tahunmu. Oh, bagus sekali, bagus sekali. Perhatian sekali kamu, Wan Ning. Beraninya dia setuju? Apa dia mencoba melebihi kemampuannya? Ini benar-benar mempermalukan diri sendiri. Mungkinkah Xie Wan Ning benar-benar bisa main biola? Bagaimana mungkin? Kalaupun dia pernah menyentuhnya, dia tak mungkin semahir itu. Dia cuma anak angkat. Bagaimana mungkin keluarga Lu berinvestasi begitu banyak padanya? Lalu kenapa dia setuju? Dia cuma mau pamer di depan kakek tua itu. Tapi dia berlebihan. Dia sudah lupa tempatnya. Jangan khawatir, tunggu saja sampai dia mempermalukan dirinya sendiri. Kak, aku nggak mau les piano lagi. Aku mau belajar bisnis kayak kakak. Bisnis itu untuk kita, para cowok. Kamu harus belajar lebih banyak hal-hal yang feminin. Jadi anak yang baik. Giatlah berlatih. Nanti kakak ajak belanja baju, ya, untuk membeli pakaian. Oh, Kak. Putri siapa ini? Permainannya begitu indah. Dia pasti berasal dari keluarga terpandang. Dia benar-benar bisa main biola dan dia bermain dengan sangat baik. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin keluarga Lu membayar les biola untuknya? Seorang anak angkat? Mama, aku selalu ingin belajar biola, tapi ayah tak mengizinkanku. Astaga, penampilannya sungguh luar biasa. Ini adalah hadiah terbaik yang kuterima hari ini. Aku sangat senang. Aku tahu aku tidak salah menilaimu. Aku senang kakek Su bahagia. Wan Ning, mari kita bicara di tempat lain. Aku takut seseorang akan mencurimu. Wan Ning, apakah ibu tirimu membuatmu kesulitan yang bisa kubantu? Aku bahkan tak tahu kalau dia sedang merencanakan sesuatu yang buruk terhadap aku. Hidup dengan sia-sia. Terima kasih, kakek Su, tapi aku lebih suka mengatasinya sendiri. Beritahu aku saja kalau terjadi sesuatu. Kau calon menantu keluarga Su kami. Tak seorang pun boleh mengganggumu. Mengenai pertunangan itu, aku ingin membahasnya lebih lanjut. Tuan Muda Su tidak datang menemuiku terakhir kali, tapi kami berbicara di telepon dan mencapai kesepakatan. Kami telah memutuskan untuk membatalkan pertunangan. Jadi, aku harap, kakek Su, kakek akan menyetujui keputusan kami. Kau ingin membatalkan pertunangan? Apakah kau sangat membenci keluarga Su? Tidak, bukan begitu. Bukan karena aku membenci keluarga Su. Hanya saja aku punya prinsipku sendiri. Aku tak mau suamiku
seorang playboy. Aku ingin dia setia hanya padaku. Jika kakek Su tidak setuju, maka tolong carikan Tuan Muda Su pasangan yang cocok. Hai Cheng yang bergengsi, Tuan Muda Su dari keluarga terkemuka. Bagaimana mungkin dia hanya memiliki satu wanita? Pertunangan ini pasti batal karena kau begitu bersikeras. Maka, terima kasih, kakek Su, atas pengertiannya. Kami akan melakukan seperti yang kau katakan. Apa? Kakek Su, bagaimana mungkin kakek menyetujui ini? Mengingat kedudukan keluarga Su di Hai Cheng, Tuan Muda Su tak mungkin setia hanya padaku. Aku tahu kau akan mengatakan itu. Seseorang, bawakan dokumennya. Wan Ning, ini adalah perjanjian pranikah. Jika Huaiyan mengkhianatimu, perjanjian ini akan melindungimu. Adapun jumlah kompensasinya, kau bisa mengisinya sesukamu. Wan Ning, aku tahu kau dan Huaiyan tidak memiliki perasaan satu sama lain. Tapi perasaan, ya, itu bisa dipupuk seiring waktu. Kenapa kalian berdua tidak menghabiskan lebih banyak waktu bersama? Dan lihat saja nanti, jika pada akhirnya memang tidak ada perasaan, maka aku tidak akan memaksamu. Aku akan memberimu kebebasanmu. Terima kasih, kakek Su. Baiklah, aku akan menemui para tamu. Usaha untuk memutuskan pertunangan gagal lagi. Nona Wan Ning. Zichuan, kau juga di sini. Ya. Aku juga menerima undangan dari Tuan Su. Barusan, permainan biolamu sangat indah. Kau mendengarnya? Aku sudah lama tidak bermain. Agak berkarat nih. Tidak, kupikir permainanmu sempurna. Persis seperti dirimu. Hichuan, sebenarnya, aku... Nona Wan Ning. Aku, orang yang cukup blak-blakan. Aku akan langsung mengatakannya. Nona Wan Ning. Aku menyukaimu. Hichuan. Tapi kita baru kenal sebentar. Aku tahu apa yang kukatakan barusan agak lancang. Tapi... saat pertama kali aku melihatmu, aku jatuh cinta padamu. Jadi, Nona Wan Ning, maukah kau memberiku kesempatan untuk mengejarmu? Aku, Gu Shichuan, akan kuberikan kau kesempatan untuk masuk neraka. Kau mau? Tuan Muda Su suka sekali menyela orang lain, ya? Aku lebih suka membuat orang bungkam selamanya. Su Huaiyan, berhentilah menyakiti orang lain. Gu Shichuan merebut tepat di depan hidungku. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak berani menyakitimu? Tuan Muda Su begitu gelisah. Mungkinkah karena kau tahu Nona Wan Ning bukanlah milikmu sepenuhnya? Kukatakan dia milikku, maka dia milikku. Jika ada yang mencoba menghentikanku, akan kubunuh mereka. Tuan Su, kau tidak benar-benar berpikir bahwa dengan kekerasan, kau bisa mengambil segalanya, kan? Biar kukatakan, kau salah. Hati seseorang, kau tak bisa merebut, tidak. Aku bisa. Selama aku menyingkirkan semua orang di sekitarnya, hatinya akan menjadi milikku. Hari ini, aku akan mulai denganmu. Hentikan. Tidak ada apa-apa antara aku dan Gu Zichuan. Kau melindunginya seperti ini? Dia temanku. Tentu saja aku tidak bisa hanya diam saja dan melihat kau menyakiti temanku. Teman? Bagaimana jika aku bersikeras untuk menyakitinya hari ini? Maka kau harus membunuhku dulu. Nona Wan Ning, bagaimana aku bisa membiarkanmu melindungiku? Semua ini bermula karena aku. Biarkan aku yang menangani ini. Su Huaiyan, menyakiti orang lain adalah satu hal, tapi Zichuan adalah pria yang baik. Kumohon, lepaskan dia. Aku bersedia membiarkanmu melakukan apapun yang kau inginkan denganku. Akhirnya aku mendapatkan penyerahan dirimu.
Tapi itu untuk pria lain. Apa kau pikir aku membutuhkan penyerahan diri semacam ini? Hanya ini yang bisa kulakukan. Jika kau masih belum puas, maka lakukan apapun yang kau inginkan. Lepaskan saja Zichuan. Ibu, maafkan aku. Aku tidak bisa membalaskan dendamu. Su Huaiyan, beraninya kau. Huaiyan. Zichuan, bawa dia pergi. Bahaya di sini. Tidak, aku tidak akan pergi. Ambulans. Panggil ambulans. Su Huaiyan. Dokter, bagaimana keadaan Su Huaiyan? Jangan khawatir, Nona. Kau bisa menemuinya sekarang. Luka tusukannya tidak mengenai organ vital. Dia butuh banyak istirahat. Oke, terima kasih, dokter. Wanning. Hichuan. Apa kau kesini untuk melihat Su Huaiyan? Su Huaiyan begitu kuat. Aku yakin dia akan baik-baik saja. Kudeng A. Dia rutin berolahraga. Jadi, kau tidak perlu terlalu khawatir. Wanning. Aku datang ke sini hari ini untuk menanyakan sesuatu padamu. Menanyakan sesuatu padaku? Ini pertanyaan yang tak kau jawab terakhir kali. Nona Wanning. Bisakah kau memberiku kesempatan untuk mengejarmu, Hichuan? Aku hanya menganggapmu sebagai teman. Nona Wanning. Kita bertemu terlambat. Maaf, Zichuan. Akulah yang seharusnya meminta maaf. Aku terlalu lancang. Wanning. Bisakah kita tetap berteman? Tentu saja. Lalu, bagaimana dengan pernikahanmu dengan Su Huaiyan? Jangan lupakan sobatmu ini. Apa? Kau salah paham. Siapa yang mau nikah sama Su Huaiyan? Aku nggak ada perasaan sama dia. Kau tidak punya perasaan padanya? Kenapa kau tetap bersamanya saat dia terbaring lemah sambil menangis terseduh-seduh? Kaya. Baiklah. Sepertinya Nona Wanning sudah mengerti sekarang. Sepertinya Su Huaiyan memang jago. Hati seseorang telah direbut. Nona Wanning. Semoga beruntung. Apa aku benar-benar jatuh cinta pada Su Huaiyan? Tapi kapan itu dimulai? Ini aku. Oh, kau. Kukira pembunuh bayaran itu kembali. Kau terlalu keras pada dirimu sendiri. Kau tidak khawatir tentang kesehatanku. Hanya apakah aku lelah? Bagaimana kalau kau membantuku bersantai? Bagaimana dengan tubuhmu? Kau, Su Huaiyan, kau terluka. Bisakah kau serius? Hanya punggungku. Yang lainnya baik-baik saja. Jika kau terus begini, aku tidak akan pernah mau. Aku tidak akan memaksamu.
Biarkan aku memelukmu, mengisi ulang energi, maka aku tidak akan takut. Kau takut? Sebelum kau. Tidak ada yang membuatku takut. Setelah kau. Aku takut kau akan terluka. Takut jika aku mati. Tidak ada yang akan melindungimu. Dia takut karena aku. Untuk merayakan terlebih dahulu Waningku menikah dengan keluarga Su. Bersulang. Ayo, ayo. Apa yang dia katakan tadi malam itu benar? Apa dia benar-benar akan bunuh diri? Saudari Waning, aku sungguh bahagia untukmu. Untukmu, bersulang. Terima kasih, saudari. Nyonya Xie, seseorang baru saja menelepon meja resepsionis. Bilang mereka mencari Anda. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Mari kita selesaikan minuman ini dulu. Ayo, ya. Bukankah aku sudah bilang untuk menunggu sebentar? Apa kau sudah kehilangan semua rasa pengaturan waktumu? Penelepon itu bilang namanya Zhangda. Apa? Ayo, ayo. Permisi. Ibu. Ada apa? Jangan panik. Siapa Zhangda? Saudara dari kampung halaman kita. Kukira dia sudah mati. Kok masih hidup? Maaf semuanya. Aku harus angkat telepon ini. Ayo semuanya. Maafkan istriku. Mari kita minum bersama. Mari, mari. Bersulang. Untukmu, kakak. Bersulang. Ayo, ayo, duduk, duduk, duduk. Semuanya, makanlah. Halo, lama tak jumpa. Bagaimana kau menemukanku? Kenapa kau menelepon hotel? Bukan urusanmu bagaimana aku menemukanmu. Aku nggak punya uang, beri aku uang. Terakhir kali aku sudah memberimu banyak uang. Kita sudah sepakat untuk tidak saling menghubungi lagi. Aku berubah pikiran. Kau harus memberiku lebih banyak uang. Aku tidak punya uang. Tidak punya uang, ya? Kalau begitu aku akan pergi ke Hotel Peach untuk menemukanmu sekarang. Baiklah. Akan kuberikan padamu. Akan kuberikan. Oke? Rekening bank yang sama, kan? Akan kutransfer ke kau. Baguslah. Nama keluarga anakku sekarang Xie. Menghabiskan sedikit uangnya bukan apa-apa. Sangat masuk akal. Seharusnya aku tidak terlalu berbelas kasih dulu. Ini membuatku kesulitan sekarang. Saudara Wen. Apa yang diinginkan saudaramu darimu? Hanya mengobrol, tidak ada yang penting. Silakan duduk. Bantu aku mencari seseorang bernama Zhangda. Informasi dan fotonya akan kukirim nanti. Katakan padanya untuk melakukan sesuatu untukku. Setelah selesai, aku akan memberinya banyak uang. Baik, Nona Xie. Mengobrol, memang. Tapi entah ada hal lain atau tidak, sulit dikatakan. Apa kau sudah minum? Sampai tetes terakhir. Bagus. Waning. Ada apa denganmu? Kurasa aku terlalu banyak minum. Kepalaku sedikit pusing. Kalau kau sudah kebanyakan, berhentilah minum. Mengiyak, cepat, bawa kakakmu ke atas untuk istirahat. Baik, Bu. Kakak, biar ku bantu kau naik ke atas untuk istirahat. Semuanya. Maaf sekali. Waning tidak tahan alkohol. Permisi. Jiang Tian.
Kesehatan ayah tidak baik. Bujuk dia untuk minum lebih sedikit. Kau juga harus, demi ayah, hibur semua orang dengan baik. Tidak masalah. Wan Ning benar. Jiang Tian, minumlah beberapa gelas lagi dengan tamu kehormatan kita. Atas nama ayah. Baik, ayah. Jiang Tian mempersembahkan bersulang untuk semua paman dan tetua. Nikmati semuanya. Aku perlu ke kamar kecil. Silakan. Ingat nanti, untuk bersikeras, bahwa Xie Wanning menggodamu. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk bermain dengan seorang wanita. Lanjutkan. Xie Wanning. Pertunjukan. Dimulai. Kakak Wanning. Apa kau baik-baik saja? Kau baik-baik saja? Bagaimana? Bagaimana aku? Merasa semakin pusing? Kalau begitu tutup matamu dan istirahatlah dengan baik. Saat kau bangun, seluruh Haicheng akan tahu bahwa kau wanita murahan. Aku nggak punya uang. Aku tidak minum sebanyak itu. Kenapa kepalaku pusing sekali? Yang seharusnya tidur nyenyak adalah kamu. Kamu. Kenapa kamu tidak terpengaruh? Karena aku tidak minum gelas yang kau beri obat. Apa? Kau menukar gelasku? Dasar perempuan. Kamu. Pikiran pertamamu masih mengutukku? Saudari Meng Yao, kau benar-benar belum melupakan niat awalmu. Cantikku, aku di sini. Seseorang sedang beristirahat di dalam. Tidak sopan untuk masuk sekarang. Nah, kau mabuk. Kenapa kau tidak naik ke atas dan istirahat sebentar? Jiang Tian, bro, besok di Hotel Damai, aku akan berpura-pura mabuk. Aku akan menunggumu di lantai 2. Oh, ayah. Boleh juga, kan? Jika dia, pada saat itu, tidak bunuh diri, aku sendiri yang akan membantunya mati. Wan Ning sayangku, kakakmu di sini untukmu. Meng Yao sayangku, saudara Jiang Tian, kamu ada di sini untukmu, sesuai janji. Ikatan saudara kalian sungguh menawan. Jika kau tidak ingin masuk, maka bersikaplah yang baik. Setelah selesai, aku akan melepaskanmu. Sumbu telah dinyalakan. Sekarang yang tersisa hanyalah ibu tiriku tersayang. Untuk menyalakannya dengan tangannya sendiri. Semuanya, kemarilah, Wen, bro. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Ada apa? Kenapa kau panik sekali? Barusan, seorang pelayan memberitahuku. Dia melihat seorang pria memasuki kamar Wan Ning. Apa? Omong kosong. Aku berharap itu omong kosong. Tapi bagaimana kalau itu benar? Bawa aku ke sana, cepat. Oh, oke, cepat. Ayo pergi. Xie Wanning, aku membawakanmu seorang penonton. Tidakkah seharusnya kau berterima kasih padaku? Wen, bro. Pelayan itu bilang Wan Ning ada di kamar ini.
Kenapa kalian semua ada di sini? Cepat suruh dia, menyuruh mereka pergi. Jangan pedulikan mereka. Ayo masuk dan lihat. Lihat apakah yang dikatakan pelayan itu benar adanya. Kau, oh, ayolah, ayo pergi. Wen, bro. Ternyata benar. Apa yang benar? Itu Xie Waning. Dia, bagaimana mungkin dia main-main dengan pria itu? Kalian, anak perempuan keluarga Xie, sungguh murahan. Apakah keluarga Su tahu? Kukatakan, Waning, kau akan menikah dengan keluarga Su. Bagaimana kau bisa melakukan hal yang begitu memalukan? Bagaimana kita bisa menunjukkan muka kita di keluarga Xie setelah ini? Xie Waning, selamat. Kau akan berakhir seperti ibumu. Dipukuli sampai mati oleh Xie Cuiwen, hidup-hidup. Ibu, apa kau memanggilku? Kau, apa yang kau lakukan di sini? Lalu siapa yang di sofa? Ini. Kenapa berisik sekali? Mengiau. Kau. Kenapa ada begitu banyak orang di sini? Apa yang kulakukan di sini? Jiang Tian, bagaimana aku bisa sampai di sini? Gue bareng Abang Jiang Tian. Mereka berdua tidur bareng. Bukannya mereka saudara? Situasi emang bikin mata kita melek. Loh. Ayah, kudu kuat. Selanjutnya, bakal lebih seru. Gue bakal di depan semua orang hajar lo sampai mampus. Ayah. Wen, gue mohon. Udah, jangan dipukulin lagi. Ngeliatin apa lo? Pergi sana. Diam. Masih berani lo belain mereka? Lo yang lahirin dua binatang ini. Gara-gara lo, gue punya dua makhluk yang lebih buruk dari binatang. Lo. Ayah. Ampun, ya. Diam. Gara-gara kalian berdua, gue malu banget di Haicheng. Gue hajar sampai mampus. Gue hajar sampai mampus. Ayah. Xie Waning yang jebak kita. Dia ngasih obat ke minuman gue. Bener? Dia. Sumpah, gue lihat sendiri. Gue lihat. Dia masukin sesuatu ke gelas mengiau. Apa? Ayah, aku tidak melakukannya. Xie Waning, kamu masih berani berbohong? Ibu jelas melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Kamulah pelakunya. Ayah, bukan aku. Kenapa aku harus melakukan itu? Kamu dan ibumu. Sama saja. Kalian ingin menghancurkanku. Lalu apa? Aku ingin membuatku tak bisa menikah dengan keluarga Su. Aku bisa langsung menikah dengan keluarga Su. Aku bisa menikmati kekayaan dan kehormatan. Kenapa aku merusak masa depanku sendiri? Lagi pula, bukankah ada kamera keamanan di sini? Kita bisa periksa rekamannya sekarang. Xie Waning, kamu bohong. Kau tidak mengatakan itu sebelumnya. Jiang Tian, siapa yang akan percaya itu? Setiap wanita di Haicheng ingin menikahi Su Huaiyan. Bagaimana mungkin aku menjadi pengecualian? Ayah, wanita ini tidak mengatakan itu. Diam. Kau masih saja menjebak Waning. Waning hampir menikah dengan keluarga Su. Sekarang aku tak punya apa-apa. Kubunuh kau. Kubunuh kau. Kubunuh kau. Jika aku tahu ini akan terjadi, seharusnya sudah kukubur kau hidup-hidup. Seharusnya aku tak pernah membesarkanmu, Wen. Kumohon, aku mohon. Kedua anak ini adalah darah dagingmu sendiri, darah dan keringat yang mengalir. Tolong, jangan pukul mereka lagi. Ibu,
Aku rasa fotomu jatuh. Foto apa? Oh, ini kakak Jiang Tian, dan ada foto ibu dan ayah. Apa? Tapi ayah, kok ayah tampak berbeda dari sebelumnya? Foto apa? Berikan padaku. Meskipun ayah tidak ingat lagi, ibu selalu menyimpan foto ini bersamanya. Ini menunjukkan bahwa cinta ibu pada ayah pastilah cinta sejati. Berikan padaku. Tidak. Ibu, kenapa ibu malu? Katakan padaku, siapa pria ini? Aku tidak mengenalnya, dan aku tidak punya foto ini. Apa? Pria di foto itu bukan ayah? Dasar perempuan. Akan kubunuh kau. Mereka bilang balas dendam adalah hidangan yang paling nikmat disajikan dingin. 10 tahun tidaklah terlambat, tapi aku telah menanggungnya selama 20 tahun. Selama 20 tahun terakhir ini, setiap saat, setiap hari, aku ingin mengirim kalian semua ke neraka. Ibu, kau lihat? Akhirnya aku membalaskan dendamu. Jadi kaulah yang melakukan ini. Akan kubunuh kau. Aku bukan gadis kecil yang dulu. Kau pikir kau bisa membunuhku sekarang? Wan Ning, ayah salah. Tolong lepaskan aku. Ayah tidak sengaja. Wanita inilah yang menipuku. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku akan menebus apa yang kulakukan padamu dan ibumu. Wan Ning, tolong, lepaskan aku. Untuk menyelamatkan hidupmu sendiri, kau rela berlutut di hadapanku? Betapa mudahnya kau beradaptasi. Wan Ning, jangan terlalu khawatir. Aku tidak benar-benar akan membunuhmu. Karena orang seperti ayah, yang sangat peduli dengan harga diri dan wajah, harus menyebarkan namanya kemana-mana. Semua orang harus tahu. Kalian semua, masuklah. Jangan ada foto.